Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya Lina Sari dan nama aku mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Di pertemuan 5, kali ini kita membahas tentang teori referensi kebutuhan dan teori kuantitas uang. Hmm. Nah, jadi di sini bagaimana memahami dua perspektif fundamental tentang permintaan dan nilai uang dalam sistem ekonomi moneter. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti sebelumnya, ini adalah kontak perkuliahan kita. Jadi ini kita kan sudah mau UTS kan, dapat rombongan 5, tapi sudah mulai lagi kita akan UTS. Ada tugas-tugas individual yang sudah saya berikan di dalam eh, modul ajar, juga materi-materi di pertanyaan akhirnya sudah lihat di materi dasar. Akhir itu akan ada psikosis, maupun kita sempat kelompok, maupun itu tugas individu. Nah, itu untuk dikerjakan dan akan saya koreksi nantinya di dalam kantong tugas. Oke, lalu ada capaian pembelajaran. Nah, pada materi ini sih menjelaskan konsep utama dan asumsi dari dasar teori preferensi likuiditas dan teori kuantitas uang. Jadi untuk menganalisis perilaku permintaan uang berdasarkan teori preferensi likuiditas. Lalu memahami hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga melalui teori kuantitas uang. Terus mengaplikasikan teori ini dalam konteks kebijakan moneter dan pasar uang di Indonesia dan Malaysia sebagai yang mempengaruhi permintaan dan pengeluaran uang dalam ekonomi. Nah, ini referensi berikutnya. Punya sampel itu nanti dibahas tentang pasar uang dan manajemen market review. Ada waspada Ika Putra 2020 tentang lembaga perkembangan perbankan dan pasar uang perspektif praktis lembaga keuangan. Ada skenario 2010 pengantar pengetahuan bisnis modal yaitu dari Indonesia. Ini masuk dalam laporan stabilitas keuangan Indonesia. Kalau ada kertas jasa keuangan itu juga dilihat dari kajian terkini ada peraturan perbankan terkininya. Nah, sedikit saya mereview tentang pertemuan itu membahas tentang bagaimana pasar modal itu jenis negara yang punya karakteristik ya cerminkan konteks biasa terus sosial ekonomi masing-masing, namun semua punya peran fundamental yang sama. Nah, kalau di negara maju, hmm, itu seperti apa, negara berkembang seperti apa, negara komunis itu seperti apa, negara Islam itu seperti apa. Kalau di negara maju itu ternyata mengedepankan stabilitas pasar melalui regulasi terhadap teknologi canggih dan transparansi tinggi, fokus pada inovasi teknologi keuangan, skill investing, dan resiliensi terhadap shock ekonomi global menjadi benchmark bagi pasar modal di seluruh dunia. Nah, terus negara berkembang itu memanfaatkan pasar modal tadi sebagai katalis membangun infrastruktur pembiayaan dan inklusi keuangan. Ini untuk membuat investor retail yang tepat menjadi luas layanan membuka akses ke investasi yang lebih demokratis. Potensi return itu tinggi dengan risiko volatilitas yang harus dikelola. Terus kalau dari ekonomi gimana berjuang dengan transformasi struktural dari ekonomi perencana kita bebas terus fokus pada transformasi sistem meningkatkan transparansi membangun kepercayaan investor pada dekade visi yang penuh sama yaitu adaptasi terhadap standar internasional sambil menghadapi kompleksitas geopolitik. Terus mengintegrasikan prinsip syariah dalam mekanisme pasar modern untuk menciptakan ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan produk inovatif seperti suku, syariah, itu mendukung pertumbuhan ekonomi. Terus sekaligus memiliki kebutuhan daripada kedua umat Islam. Lalu peluang kolaborasi dalam instansi global, nah jadi kalau di era globalisasi itu, kemudian relasi yang terus dari status geografis pasar modal itu semakin akur. Lalu kolaborasi internasional dalam stabilitas regulasi seperti teknologi dan konstruksi itu membuka peluang baru untuk pembukaan. Terus tantangan bersama seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, tidak geopolitik, respon
kolektif. Pasar modal itu punya kapasitas untuk mengalokasikan triliunan dolar modal untuk menjadi peran strategis dalam mengarahkan investasi untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Terus bagaimana masa depan pasar modal itu punya return finansial, terus itu juga punya dampak sosial yang jangan menciptakan. Jadi setiap negara itu punya keunikan dan kekuatan masing-masing kan untuk mendistribusikan ekosistem keuangan global melalui istilah resilient dan inklusif. Nah, ini saya preferensi likuiditas banget. Jadi apa itu teori representasi likuiditas banget? Itu melengkap mengapa individu dan institusi memilih memegang uang tunai dalam persetujuan data dan faktor akan melalui situasi tadi. Terus mengapa orang memegang uang tunai? Jadi John Maynard Keynes dalam karyanya di General Theory of Environment, Interest and Money memberikan penjelasan tentang situasional karena secara rasional memilih memegang uang karena di stoknya itu yang suka prior dibanding sekali harus meskipun aturan itu tidak ditanggung ataupun deposito, nah, itu memberikan nilai nilai memberikan nilai yang tidak terukur dalam bentuk kemudahan transaksi dan aman finansial untuk menghadapi ketidakpastian daripada masyarakat. Nah, bagaimana dengan eh, nah, karena kita mengidentifikasi bahwa kecenderungan lagi punya daya peluang dari memegang uang tunai. Jadi dari pemegang uang tunai. Jadi semakin tinggi suku tadi, maka semakin tersampai tunai, terus ditanggung. Terus tiga motif utama untuk memegang uang. Ya. Jadi ada motif transaksi, ada motif jaga-jaga, ada motif spekulasi. Bagaimana motif transaksi? Motif transaksi tadi itu uang yang dipegang kalau memenuhi kebutuhan pembayaran sehari-hari, tapi yang beli makanan, membayar transportasi, dan pengeluaran rutin lainnya. Nah, karakteristik daripada motif transaksi tadi jumlahnya bisa seiring dengan peningkatan pendapatan individu dan aktivitas ekonomi. Terus motif juga bisa uang menyisihkan secara cadangan itu menghadapi kebutuhan mendesak atau situasi tertentu seperti biaya medis darurat atau perbaikan kendaraan. Karakteristik itu juga semakin dengan tingkat pendapatan dan tidak pastian yang berdasarkan individu. Jadi motif spekulasi uang yang dipegang untuk mengambil keuntungan dari itu berubah dari harga aset jadi ke depan. Karakteristik bagaimana? Jadi sangat dipengaruhi oleh tingkat hubungan. Tingkat hubungan maka orang itu tidak membayar di bawah tunai untuk berkelas. Nah, bagaimana hubungan hubungan dengan preferensi di kalau hubungan itu tinggi. Jadi kalau hubungan itu tinggi, maka dia pilih memegang uang itu uang tunai itu meningkat. Terus orang itu lebih tertarik investasi dan investasi ke deposito dan permintaan uang tunai itu lalu motif spekulasi yang dikurangi. Kalau hubungan rendah, maka dia yang keluar memegang uang itu lebih rendah. Terus investasi dalam aktivitas itu kurang menarik. Dan permintaan uang tunai itu meningkat. Nah, jadi motif spekulasi itu meningkat. Nah, lalu karena kita menyebut yang lainnya sebagai liquidity preference. Nah, preferensi untuk tetap liquid daripada terikat dalam akses yang kurang liquid. Baik, teori komunitas uang plastik. Nah, di mana pendekatan informasi itu berdasarkan hubungan langsung antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga dalam ekonomi. Nah, kalau dari grafik Ricardo, hubungan jumlah uang dan nah, jumlah uang beredar itu yang halal dan sangka itu menambah jumlah uang beredar. Ini juga dua kali lipat. Terus bagaimana nilai uang turun? Nah, kalau nilai uang turun itu dari beli sebulan uang kan turun, jadi semakin inflasi terjadi. Nah, bagaimana harga barang naik? Nah, kalau harga barang naik, maka tingkat harga unit dalam persaingan secara proporsional. Ini belum kita bukti sama satu tempat harga. Karena itu dengan harga, itu adalah jumlah uang beda, dan itu adalah kantong. Kan pasar cinta kasar gitu kan. Soalnya apa Ricardo itu benar-benar bahwa
Semua sebab akibat itu langsung antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga barang dan jasa dalam ekonomi. Ini menurut teori Irving Fisher. Jadi penyebabkan dari uang itu ada pasti tambah PT. Jadi asal uang itu jumlah uang beredar. Itu adalah total dari uang beredar yang perekonomian. Berarti itu masih uang kata dan gerak. Ini tuh kayak kecepatan peredaran uang. Jadi lihat dari rata-rata mereka kan satu uang itu berpindah kan atau dijadikan untuk transaksi dalam periode tertentu. Ini tuh apa? Tingkat harga. Bagaimana rata-rata pertimbang dari harga semua barang dan jasa dalam perekonomian? Indikator itu juga tadi inflasinya. Lalu itu apa? Itu belum transaksi. Itu merupakan jumlah total barang dan jasa yang dikembangkan dalam perekonomian sama kredit. Mister ini menjelaskan kalau perubahan jumlah uang beredar itu berbanding lurus dengan perubahan harga. Jadi dengan ada asumsi Q dan C, kita ada kecepatan peredaran uang, dan T itu merupakan transaksi relatif stabil dan jangka pendek. Ini menjadi dasar teori inflasi moneter. Nah, lalu ada perbandingan teori Keynes dan kuantitas uang. Jadi teori Keynes dan kuantitas uang. Kalau teori Keynes itu teori divergensi gitu. Itu menurut Keynes, tapi kalau teori kuantitas uang itu menurut secara teori klasik. Nah, kalau menurut teori Keynes, katanya fokus pada permintaan uang dari perspektif individu. Hubungan sebagai penentu utama pilihan likuiditas, terus menambahkan faktor psikologis dan logik memegang uang, menekankan ketidakpastian dan ekspektasi pada masa depan dengan pendekatan yang lebih behavioral dan mikroekonomi. Tapi kalau dari teori pasti, itu fokus pada jumlah uang beredar dan jumlah tingkat harga. Terus jumlah uang beredar itu sebagai penentu utamanya inflasi, lalu adanya pendekatan lebih matematis dan mekanis. Terus asumsi lebih matematis dan mekanis dan fungsi velocity-nya tentang inflasi itu relatif stabil. Bagaimana dengan pendekatan lebih agregat dan makroekonomi? Nah, jadi kedua teori ini tidak saling bertentangan, melainkan memberikan perspektif yang saling melengkapi itu. Tentang peran uang dalam perekonomian Keynes juga menjelaskan mata orang memegang uang. Sementara teori kuantitas menjelaskan dampak daripada perubahan jumlah uang itu sendiri. Nah, ini visualisasi perbandingan kedua teori ini. Jadi kalau yang hitam itu adalah permintaan uang berkemas, kalau yang biru itu adalah sifatnya eh, kuantitas uang atau dari teori klasik. Nah, grafiknya itu mengilustrasikan bagaimana permintaan uang menurut Keynes itu menurut Keynes ya kan, menurun ketika suku bunga naik. Nah, jadi kalau suku bunga meningkat, maka di sini tingkat harganya itu akan turun. Tapi itu maka biaya peluang meningkat. Sementara kalau teori keuangan itu meningkatkan juga uang beredar. Nah, itu cenderung mendorong kenaikan tingkat harga secara proporsional. Nah, ini realisasi teori dan kebijakan moneter. Nah, di sini dari pengendalian suku bunga. Nah, kalau dari segi pengendalian suku bunga itu memang, nah, Bang Sangka tadi menggunakan teori preferensi utilitas di teori Keynes tadi untuk memahami bagaimana perubahan daripada suku bunga acuannya mempengaruhi permintaan uang dan aktivitas ekonomi. Terus bagaimana menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi lalu apa dari pengendalian inflasi. Nah, dari pengendalian inflasi tadi, dilihat dari mana teori klasik tadi, teori kuantitas uang, itu menjadi dasar utama untuk kebijakan pengendalian inflasi yang melalui peraturan jumlah uang beredar. Nah, contoh tadi, mulai instrumen seperti pasar terbuka dan reserve requirement. Lalu ada quantitative easing. Nah, di sini kombinasi antara kedua teori, dari teori Keynes dan teori klasik. Di mana Bank Sentral itu menambah juga uang beredar untuk menurunkan jumlah suku bunga jangka panjang dan meningkatkan likuiditas di teori Keynes. Lalu stabilitas ekonomi itu di bagaimana? Kalau dari pemahaman tentang kedua perspektif, ini menjadi stabilitas harga ini termasuk daripada
Nah, itu karena penyembuhan ekonomi yang dilanjutkan dalam menghadapi guncangan ekonomi. Ini contoh case itu ketika Bank Indonesia menurunkan BI rate 6%, katanya. Jadi 3,5% pada saat COVID-19 kemarin. Itu mereka menerapkan prinsip teori Keynesian untuk mendorong likuiditas. Itu di Bank Indonesia itu memantau pertumbuhan M2 atau jumlah uang beredar untuk memastikan tidak terjadinya transaksi yang dilebihkan sehingga terciptalah teraplikasilah teori kuantitas uang atau derivasi. Ini sedikit kesimpulan antara dua perspektif penting tadi. Jadi bagaimana uang itu merupakan aset liquid di mana sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari itu juga merupakan aset liquid yang punya keputusan untuk memegang yang dipengaruhi daripada motivasi psikologisnya, ekspektasi masa depannya, dan kondisi ekonomi seperti tingkat suku bunga. Lalu dari teori yang saya melengkapi, jadi ada teori kronis, ada teori klasik, itu tidak berarti memberikan sudut yang berbeda, namun komplementer dalam menjelaskan logika permintaan dan nilai uang dan si ekonomi. Itu sangat krusial untuk kebijakan ekonomi. Itu pemahaman dalam tentang kedua teori ini yang punya krusial bagi pengelolaan ekonomi makro dan mendukung kebijakan moneter yang efektif oleh bank sentral untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang dinamika. Jadi kalau di dunia ekonomi modern itu kompleks sekali ya kan, bagaimana bijaksanaan terkait pada kemampuan untuk melihat uang tidak hanya sebagai akar yang merasa, tapi juga instrumen dan perilaku manusia dan perbuatan kasar secara baik. Mereka itu aja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita ini di lima. Selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan yang lain. Materi-materinya dapat dilihat di portal. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.